Sari dari kelas 3 Cisure dengan NIM 19112224. Saya Septemiari Pratiwi, kelas 3 Cisure, NIM 19112254. Halo, nama saya Muhammad Nadi Prabudia dari kelas 3 Cisure, NIM 19112335 dari kelompok 4. Kenalkan, nama saya Kevin Serga Febrino. Saya dari kelas 3C reguler sore. NIM saya 1911-262 kelompok 4. Pengertian hubungan dalam organisasi. Organisasi adalah suatu sistem berkelanjutan dari aktivitas-aktivitas manusia yang terdiferensiasi dan terkoordinasi, yang mempergunakan dan menyatupadukan seperangkat khusus wanita, material, modal, gagasan, dan sumber daya alam menjadi suatu kesatuan pemecahan masalah yang unik dalam rangka memuaskan kebutuhan tertentu manusia dalam interaksinya dengan sistem-sistem lain dari aktivitas manusia dan sumber daya alam lingkungannya. Macam-macam hubungan dalam organisasi. 1. Hubungan antar manusia. 2. Hubungan karyawan dan perusahaan. 3. Hubungan individu dengan pekerjaan. 4. Hubungan antara individu. 5. Hubungan organisasi dengan lingkungannya. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan tentang manfaat hubungan dalam organisasi. Nah, jadi manfaat dalam berorganisasi itu bisa mendapatkan banyak hal, terutama itu poin pertama, terbentuknya leadership dari diri kita sendiri. Nah, dan juga itu memperluas pergaulan untuk remaja-remaja, apalagi untuk kita berorganisasi sosial. Dan juga terbentuknya karakteristik terhadap diri seseorang, yaitu dari sikap dan etikanya. Nah, untuk itu juga kita bisa mendapatkan wawasan dan pengetahuan dari manapun. Hubungan pekerjaan dan organisasi. Hubungan pekerjaan atau job relationship ditentukan oleh keputusan manajer berkenaan dengan dasar departementasi dan rentang pengendalian. Kelompok yang dihasilkan menjadi tanggung jawab sang manajer untuk mengkoordinasikan menuju tujuan organisasi. Keputusan ini juga menentukan sifat dan cakupan dari hubungan interpersonal, pemegang pekerjaan secara individual dan dalam kelompok. Di sini saya akan menjawab teori-teori hubungan organisasi dengan lingkungan, yaitu teori kontingensi organisasi, di mana struktur organisasi mekanistik dibuat atas dasar pertimbangan bahwa sistem kerja yang stabil dibutuhkan agar organisasi dapat menjalankan berbagai fungsinya secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, untuk setiap posisi atau jabatan dalam organisasi harus ditentukan secara jelas otoritas dan wewenangnya. Tentang pengertian komunikasi organisasi, yaitu adalah suatu proses penukaran informasi di antara orang-orang dalam suatu organisasi. Di dalam suatu komunikasi organisasi terdapat 6 teori, yaitu teori sistem sosial, teori public relation, teori kepemimpinan, teori kontinuum, teori 4 sistem, dan teori kepribadian keperilakuan. Fungsi komunikasi organisasi. Nah, jadi komunikasi organisasi itu berfungsi untuk menyampaikan atau memberikan informasi kepada individu atau kelompok tentang bagaimana melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan kompetensinya. Di sini saya akan menjawab teori-teori hubungan organisasi dengan lingkungan, yaitu teori kontingensi organisasi, di mana struktur organisasi mekanistik dibuat atas dasar pertimbangan bahwa sistem kerja yang stabil dibutuhkan agar organisasi dapat menjalankan berbagai fungsinya secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, untuk setiap posisi atau jabatan dalam organisasi harus ditentukan secara jelas otoritas dan wewenangnya. Konsep komunikasi organisasi. Menurut Weber menjelaskan bahwa komunikasi organisasi merupakan proses menciptakan dan saling mengirimkan pesan dalam suatu jaringan hubungan yang saling tergantung satu sama lain. Ia menyebutkan 7 konsep dalam komunikasi organisasi, yaitu proses, pesan, jaringan, keadaan saling tergantung, hubungan, lingkungan, dan ketidakpastian. Sebagaimana dijelaskan di awal, kehidupan kita tak dapat dipisahkan dari sebuah organisasi. Oleh karena penting bagi kita untuk mempelajari komunikasi organisasi. Dengan mempelajari studi ini, kita menjadi paham posisi kita dalam sebuah organisasi, baik formal dalam pekerjaan maupun di lingkungan masyarakat. Dengan pemahaman yang kita miliki, harapan kita mampu menyesuaikan diri dan menempatkan diri dengan baik dalam suatu organisasi. Setidaknya kita akan lebih paham apa itu organisasi dan apa kegunaan organisasi untuk kita sendiri.